Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mengkaji di malam hari ini yaitu Quran surat Asy-Syams yang artinya matahari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat ini adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Tentu kalau surat ini surat Makkiyah, dari namanya maka tergambar bagi kita bagaimana isinya. Yang biasanya surat Makkiyah itu menjelaskan akan keesaan Allah, kemudian menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta dan bagaimana iman kepada hari akhir. Di sana juga berbicara berkaitan dengan orang-orang musyrik. Dan surat ini terdiri dari khamsa asyarata ayat, 15 ayat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat yang mulia ini yang mungkin semuanya kita pun menghafalnya, memiliki maksud yang luar biasa. Dari maqasidu al-amah lis-surah, maksud umum secara umum dari surat ini, maka maksud yang pertama adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang agung dan besar. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari dan bulan, kemudian malam dan siang, kemudian bersumpah dengan jiwa. Yang kedua, ayat ini maksudnya adalah tahdidul musyrikin, sebagai ancaman untuk orang-orang musyrik, bi ayyusibahumul adzab, yang mengenai mereka berupa azab dengan sebab li isyrakihim wa takdzibihim bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena kesyirikan mereka
dan bentuk penentangan mereka terhadap risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama asaba kaum Samud, sebagaimana yang menimpa kaum Samud. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama memulai dengan sumpah. Yang sering kita sampaikan, sumpah di dalam Al-Qur'an yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpah, tidak semuanya bisa kita amalkan atau bisa kita tiru, karena sumpah dengan selain nama Allah hukumnya syirik. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah kufur atau telah berbuat syirik. Walaupun tetap mengagungkan Allah berarti syirik kecil. Kalau menyamakan Allah dengan yang dijadikan sumpahnya, berarti ini syirik besar. Tidak ada pilihan lain, pilihannya besar dan kecil, sama-sama syirik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wasyamsi waduhaha, demi asyamsi, demi matahari dan sinar pada pagi hari, wadduhaha, yaitu waktu duha atau sinarnya di waktu duha. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada durasi. Durasinya matahari terbit dengan datangnya waktu duha. Namanya apa kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Awal waktu duha disebut isyraq atau syuruk. Dan ini kurang lebih ada yang mengatakan 10 menit setelah terbit, ada yang mengatakan 15, dan ada yang mengatakan 20 menit setelah terbit. Jadi kapan terbit matahari belum masuk waktu isyraq, melainkan ditambah 10 menit atau 15 menit atau 20 menit. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan syams, dengan matahari, dan dengan waktu duha dikatakan min tulu'is syamsi wartifa'iha ila zawal. Aqsamallahu bidduha alladhi huwa min tulu'is syamsi wartifa'iha ila zawal. Allah bersumpah dengan waktu duha, yang itu merupakan dari terbitnya matahari sampai meninggi menuju zawal. Berarti zawal itu sebelum duhur. Ada waktu ini, waktu yang luar biasa. Tadi kaidahnya sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah berarti memiliki kemuliaan. Maka ada di sana waktu yang mulia, waktu yang produktif, waktu di mana seorang bisa untuk mengembangkan potensinya. Yaitu apa diantaranya? Ba'da atau setelah terbit matahari sampai waktu zawal sebelum duhur. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sinarnya yastafidu min dau'iha wa harriha, makhluk yang ada mengambil manfaat dari sinar dan panasnya. Makanya kalau ada orang sakit, berjemurnya kira-kira kapan jamaah? Jam 1 siang atau waktu duha? Otomatis jawabannya waktu duha. Kenapa? Karena sinar pada saat itu adalah sinar yang baik, yang bisa mendatangkan apa? Manfaat untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
apalagi kalau kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, maka akan muncul tadabbur yang banyak berkaitan dengan ayat yang pertama ini. Kenapa Allah bersumpah dengan wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan demi apa? Waktu duha. Waktu duha tadi isyraq sampai sebelum zawal, yaitu duhur. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam ayat yang kedua, wal qamari idza talaha, demi bulan yang apabila mengiringinya. Idza talaha yaitu mengikutinya atau mengiringinya. Di sini dikatakan idza taba'al qamaru syamsa fi tulu'ihi wa maghibihi. Jika bulan itu mengikuti matahari di tempat terbitnya dan tempat terbenamnya. Jemaah yang dirahmati Allah, di mana terbitnya matahari? Kalau di tempat kita timur ke barat terbenamnya. Bulan pun terbitnya dari timur, nanti terbenamnya di barat. Wal qamari idza talaha, demi bulan yang mengikutinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkannya. Demi siang yang apabila menampakkannya, idza jallan naharu, jika siang telah menampakkan al-zulmata, yaitu menampakkan atau menepis kegelapan, kasyafaha wa azalaha, dia menyingkap dan menghilangkan kegelapan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah sebagai jawaban ada salah seorang ulama ditanya, jika jannah surga itu luasnya seluas bumi dan langit, lalu di mana neraka? Kalau surga seluas langit dan bumi, di mana neraka? Maka ulama tadi menjawab, apakah Anda percaya ada malam? Iya. Percaya ada siang? Iya. Jika sekarang malam, di mana siang? Anda percaya ada siang? Jika sekarang malam, di mana siang? Jika sekarang siang, di mana malam? Maknanya yang seperti itu bukan atau tidak masuk kepada akal kita. Intinya kalau itu belum kita lihat, kita imani. Karena ilmu di dalam Islam itu tidak semuanya harus kemudian dibuktikan langsung melihatnya. Tidak harus. Bisa jadi dengan apa? Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sampaikan, maka disitulah tuntutan keimanan kita. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah melanjutkan walaili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya. Yaghshaha dikatakan oleh mufassir, walaili idza yaghshaha idza khattal lailu syamsa, jika malam itu menutupi asyams matahari, fa akhfaha wa sataraha, dan menutupinya, menyembunyikan dan menutupinya. Walaupun nanti mungkin ada pertanyaan, sebenarnya yang menutupi malam itu matahari atau malam menutupi matahari? Matahari yang menutupi malam atau malam yang menutupi matahari? Di sini dikatakan idza ghattal lailu syamsa, jika malam itu menutupi matahari, fa akhfaha, maka menyembunyikan, wasataraha, dan menutupnya. Was-samaa'i wa ma banaha, kita masih baca sumpahnya Allah Subhanahu wa taala, demi langit serta banaha,
yang menakjubkannya atau pembinaannya, wal ardi wa ma tohaha, demi bumi serta penghamparannya, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa serta penyempurnaannya. Ayat 1 sampai 7 sumpah Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita perhatikan di sini Allah menyebutkan secara berpasang-pasang. Asy-syams, matahari, ada al-qamar, yaitu bulan. Matahari di siang hari, bulan di malam hari. An-nahar, siang, maka ada malam. An-nahar wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Was sama wal ard, langit dan bumi. Berpasang-pasang, begitu pula ketika Allah menyebutkan jiwa. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa, kemudian yang atau penyempurnaannya, ternyata jiwa itu juga ada dua. Dalam ayat berikutnya Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Sehingga siapa yang mau mengikuti kebaikan berarti jiwanya baik, ketika dia mengikuti keburukan berarti jiwanya buruk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumpah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ini menggambarkan kepada kita bahwa inilah sebuah kehidupan di dunia. Ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan, ada bumi, kita di bumi dan bisa untuk melihat ke langit, ke atas. Siapa atau apa yang kemudian ada di dalamnya, yaitu jiwa. Jiwa kita, diri kita. Yang seorang itu tidak akan bermakna, tidak akan bernilai, kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan jiwanya menjadi jiwa yang bersih. Tapi kalau dia jadikan jiwanya menjadi jiwa yang kotor, apapun atau bagaimanapun bentuk fisiknya, maka tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikannya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Di sini telah disinggung tadi di awal maksud surat Asy-syams. Yang pertama, sumpahnya Allah dengan makhluk-makhluk yang agung. Yang kedua, tahdid, ancaman kepada orang-orang musyrik. Jangan sampai mereka seperti kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, yang mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakkaha, mensucikan dengan apa? Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dassaha, mengotorinya dengan apa? Dengan kemusyrikan. Jadi natijah, ya, hasilnya itu bukan hanya sekedar niat, tetapi hasilnya adalah bagaimana apa yang mereka lakukan itu apakah sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Kalau kita lihat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka Mekah? Mereka membuat patung, diletakkan di sisi Ka'bah. Apa yang mereka lakukan? Menyembah patung tersebut.
Pertanyaannya, apakah dengan itu Ka'bah jadi ramai? Jawabannya iya. Ka'bah jadi ramai. Banyak orang datang ke Ka'bah menyembah patung. Mereka kemudian tawaf uryana dalam keadaan, mohon maaf, telanjang bulat. Ini orang-orang musyrik Quraisy. Dan mereka mengadakan lomba syair, yang syairnya kemudian menang ditempel di dinding Ka'bah. Orang-orang bisa melihatnya sampai nanti tahun berganti, diadakan kemudian lomba lagi, yang menang ditempel di dinding Ka'bah. Terus begitu. Mereka membuat Ka'bah hidup ramai. Pertanyaannya, apakah mereka memakmurkan Ka'bah? Tidak. Mereka tidak memakmurkan Ka'bah. Ka'bah adalah Baitullah, rumahnya Allah, masjid. Mereka membuat rumah Allah ramai, tapi mereka hakikatnya tidak memakmurkan Ka'bah, justru menodai Ka'bah. Kenapa? Maksudnya, niatnya, kenapa kalian bikin patung? Mereka jawab, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niatnya baik atau buruk, jamaah yang dirahmati Allah? Baik. Supaya bisa dekat dengan Allah, bikin patung itu. Nyembahnya kepada Allah, tapi mintanya kepada patung. Mereka tidak dianggap orang yang memakmurkan Baitullah, rumahnya Allah. Kenapa? Karena menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ketika Rasul SAW kemudian datang, Rasul menghancurkan patung-patung itu di tahun ke-8 Hijriah, membuka Mekah, Fathu Makkah, dihancurkan patung-patung itu. Kemudian memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dan melaksanakan sholat. Itulah yang kemudian disebut memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi zakah mensucikan jiwa. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa, maka tidak cukup hanya dengan niat. Tidak cukup hanya dengan niat. Niat yang ikhlas bagus, niat yang baik bagus, tapi perlu didukung, ditopang dengan apa? Ilmu. Bagaimana dia belajar, bagaimana dia kemudian mencari perkara-perkara yang dianjurkan, itu pun kemudian dilakukan. Itu man zakkaha, yang mensucikan. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Tadi sudah kita singgung, mereka memiliki niat baik tetapi caranya salah. Itu hakikatnya mengotori jiwa mereka. Ketika datang seruan, ayo masuk Islam, tidak mau. Ayo ikut Nabi, tidak mau. Bahkan demi itu bisa dijalankan penyembahan terhadap berhala, mereka masih mau untuk mengalah sekedar 1 tahun, melobi Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, hari ini, tahun ini kami menyembah Tuhan Anda, tapi tahun depan Anda yang menyembah Tuhan kami. Terus gantian, biar sama-sama adil menurut mereka. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rupanya yang seperti itu bukanlah suatu keadilan. Bukan suatu keadilan. Maka mereka dianggap orang-orang yang mendassaha, mengotori jiwa mereka. Dari ayat 1 sampai 10, kami ulangi lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan makhluk itu berpasang-pasang. Kita melihat bagaimana tafsir dari ayat-ayat ini. Maka dikatakan man zakaha zakka nafsahu bi ta'atillah wa aslahaha.
yaitu mensucikan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah dan memperbaikinya, wa tahharaha minadz-dzunubi wal ma'asi, dan membersihkannya dari dzunub, dosa dan kemaksiatan. Wa qad khaba ay khasira fid dunya wal akhirah, sungguh celaka dan telah celaka ya di dunia dan di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ayat ini turun di mana? Sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah. Berarti ayat ini ayat Makkiyah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala sebelum itu, pertanyaannya, apakah setelah mereka hidup masih ada orang-orang yang akan membangkang? Masih. Karena orang yang membangkang kepada Allah itu akan terus ada. Tetapi kenapa lafalnya mengatakan wa qad khaba, dan telah merugi di dunia dan di akhirat, padahal masih ada yang melakukannya, ada yang belum mendapatkan azab, atau ada yang sudah mendapatkan adab, ada yang masih mendapatkan adab, dan yang belum mendapatkan adab juga dikatakan qad khaba, merugi di dunia dan di akhirat. Maknanya, jika ada sesuatu yang itu berkaitan dengan perkara yang akan datang, tapi diungkapkan dengan qad kemudian fi'il madhi, qad khaba, sungguh telah merugi, maknanya itu pasti akan terjadi. Jadi kami ulangi, jika ada suatu kabar dari Al-Quran tentang perkara yang akan datang tapi mengabarkannya dengan apa? Dengan qad kemudian fi'il madhi, qad khaba, berarti itu pasti akan terjadi. Tidak bisa dielakkan, pasti terjadi. Maka orang yang mengotori jiwanya, ya, dia khaba, khasira fid dunya wal akhirah. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Di dunia tidak mendapatkan ketenangan, di akhirat akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah ini Allah Subhanahu wa taala menampilkan contoh kisah orang-orang yang membangkang. Siapa mereka? Yaitu kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabat samudu bitawwaha. Kaum Samud itu telah mendustakan karena mereka tawwaha, melampaui batas. Kaum Samud ini, jamaah yang dirahmati Allah, datang setelah kaum Ad. Keduanya sama-sama kaum yang ada di Jazirah Arab. Dan dua kaum ini tidak diceritakan dalam Injil dan Taurat. Diceritakan hanya di Al-Quran. Maka kalau kita tanya kepada orang-orang Nasrani, tahu nggak kisah Ad dan Samud? Mereka akan menjawab, saya tidak tahu. Karena dalam kitab mereka tidak ada. Tapi kalau Al-Kahfi dan seterusnya, dalam Quran surat Al-Kahfi, kisah Nabi Musa dan seterusnya, mereka tahu. Nabi Ibrahim tahu, tapi Ad dan Samud tidak. Dan kaum Ad oleh Allah Subhanahu wa taala dibinasakan. Kaum Ad, kaum Samud datang setelahnya. Tetapi kaum Samud tidak menjadikan binasanya kaum Ad itu sebagai ibrah, pelajaran. Mereka tidak menjadikan sebagai pelajaran. Sehingga apa? Dengan kemudian mereka membangkang kepada Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala azab sebagaimana Allah mengadab kaum Ad. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadzabat samudu bitawwaha. Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh kepada kaum Samud ketika mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala.
Mereka telah melakukan hal-hal yang melampaui batas tadi. Yang seharusnya taat kepada Allah justru taat atau menyembah patung. Mereka berbuat syirik. Kemudian Nabi Saleh datang untuk mengajak mereka. Rupanya mereka ini enggan, tapi untuk menolak tidak enak. Antara iya dan tidak. Maka memberikan syarat, yang syarat tersebut dengan harapan Nabi Saleh tidak bisa untuk melakukannya. Apa syaratnya? Mereka mengatakan, kami akan beriman, kami akan mengikuti Anda dengan syarat tolong keluarkan unta dari batu besar, dari batu itu, unta betina yang bunting dan badannya panjang. Keluarkan anakan unta atau unta sembarangan saja dari batu itu masih sulit. Nggak mungkin, mustahil bagi kita. Kalau dari hutan gampang, dari padang pasir gampang, ada. Tapi ini dari batu. Mereka mengucapkan ini karena tadi ini Nabi Saleh pasti nggak akan bisa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Saleh baik. Umat-umat sebelum Islam itu kelebihannya mereka bisa langsung melihat mukjizat nabinya. Seperti Nabi Musa menampakkan mukjizat, atau Nabi Isa dan seterusnya. Begitu pula Nabi Saleh alaihi salam, beliau kemudian izin, ya sudah, kalau begitu saya mau sholat dulu. Pergi beliau sholat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada ibrah, ada pelajaran besar. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita ingin meminta kebaikan kepada Allah, dahului dengan ketaatan kepadanya. Sebagai bentuk tawasul. Ini salah satu tawasul yang diperbolehkan, yaitu tawasul dengan amal soleh. Dia melakukan ibadah. Dengan ibadah tersebut dia ikhlas, mudah-mudahan imannya jadi naik. Ketika imannya naik, meminta kepada Allah lebih bisa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hukum asalnya berdoa langsung kepada Allah. Ya, ketika ada orang bertanya kepada Rasul, katakanlah, sesungguhnya aku itu dekat. Aku dekat. Dekat di sini bisa mengijabahi doa-doa yang dipanjatkan kepadanya. Nabi Saleh kemudian sholat, lalu memukulkan batu. Batu itu dipukul, terbelah, muncullah darinya unta betina yang bunting 10 bulan dan postur tubuhnya panjang. Nyari begini, coba kalau misalkan hari ini ditanya, Pak silakan belikan unta betina yang buntingnya 10 bulan dan postur badannya panjang. Ini sulit, suruh nyari saja sulit. Sekarang sulit. Ya, bisa tanyakan kepada para panitia kurban. Nyari sapi saja yang sempurna, ya, yang ukurannya begini dan seterusnya, itu pun luar biasa. Seleksinya luar biasa. Ini unta yang seperti itu, tapi Nabi Saleh mampu mendatangkannya, tentu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Idzin ba'asa ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Ya, jadi ada orang yang paling celaka itu adalah orang yang mau membunuh unta tadi. Ketika Nabi Saleh mengatakan faqala lahum Rasulullah, ketika Nabi Saleh atau ketika mengatakan kepada mereka Rasulullah, utusan Allah, naqatallahi wa suqyaha, unta betina dari Allah dengan minumannya, berikan minum. Jadi ketika muncul unta itu, Nabi Saleh mengatakan ini harus diberi minum. Karena mereka kaum Samud biasa untuk mengambil air dari satu sumur yang itu harus bergantian dengan unta ini.
Maka Nabi Soleh mengatakan hari tertentu jangan ada yang mengambil air dari sumur tersebut khusus untuk unta ini. Mereka boleh mengambilnya di hari kemudian. Misalkan hari Jumat, contoh. Saya belum mendapatkan riwayat hari apa itu, saya contohkan saja misalkan hari Jumat. Berarti hari Jumat tidak ada yang boleh mengambil air, bolehnya hari Sabtu. Ini contoh. Mereka ketika memberikan minum kepada unta di sore harinya meminum susunya, memerah susu dari unta tersebut, dan kualitas susunya luar biasa, segar dan nikmat. Lama kemudian itu berlalu, tapi mereka tidak sabar. Mereka tidak sabar, masa kita harus berbagi dengan unta? Gak sabar mereka. Akhirnya ada orang yang bangkit yang paling celaka, ingin menyembelih unta ini. Maka dikatakan apa? Idim ba'asa ashqaha, ya, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian melanjutkan dalam ayat yang ke-14, fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakan dan menyembelihnya. Kalimatnya kami ulangi, fakadzabuhu. Mereka mendustakan, fa'aqaruha, menyembelihnya. Di sini ada aqaruha, ada wawu. Ini fa'ilnya. Wawu kan fa'il. Yang menunjukkan adalah kembali kepada hum, mereka. Mereka itu satu atau banyak, Bapak Ibu? Banyak. Mereka itu berarti maknanya banyak. Padahal yang menyembelih siapa? Orang yang paling celaka. Satu orang yang menyembelih, tapi Allah mengatakan mereka mendustakan Nabi Soleh dan menyembelihnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut demikian? Salah satu ibrahnya adalah bahwa mereka meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Mereka meninggalkan itu. Sehingga walaupun yang menyembelih satu orang, tapi itu perbuatan dinisbatkan kepada semuanya. Tidak atau tanpa terkecuali, semuanya sepakat di dalam melakukan keburukan. Maka ini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti dalam hadis Safinah. Mungkin pernah kita dengar, Bapak Ibu, hadis Safinah. Apa hadis Safinah? Hadis kapal. Di mana Rasulullah SAW mengibaratkan kalian itu seperti kaum yang mengendarai suatu kapal. Ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di lantai bawah. Lantai bawah kalau mau mengambil air, apa yang mereka lakukan? Harus naik ke atas. Tapi orang-orang yang di bawah ini banyak inisiatifnya. Kalau kita naik ke atas, satu mengganggu lantai dua, lantai atas, mengganggu, ini kasihan. Masya Allah, ini niatnya baik. Kalau begitu berarti kita lobangi saja. Jangan besar-besar, nanti tenggelam. Yang kecil saja. Dilobangi yang kecil. Kapan butuh air dibuka, mereka bisa mendapatkan air. Rupanya yang meniru banyak. Satu orang satu lubang. Kalau 10 orang 10 lubang. Tapi yang di atas tidak mau untuk memberikan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau mencegah. Tapi biarin aja lah, kita juga nggak terganggu. Ya ngurang-ngurangi atau bisa memberikan istirahat kita lebih lama. Yang di atas, maka mereka terus. Ternyata itu sudah merebak menjadi kebiasaan mereka. Akhirnya apa? Tenggelam. Kalau tenggelam kapalnya, yang binasa siapa? Apakah yang di bawah saja? Tentu tidak. Semuanya tenggelam. Itulah perumpamaan yang Rasulullah SAW sampaikan. Kalau orang meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, maka
Allah Subhanahu wa taala berfirman fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakan Nabi Saleh dan menyembelihnya, menyembelih unta. Padahal yang menyembelih satu orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Karena itu Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka karena dosa mereka. Apa dosanya? Mendustakan Rasul. Aslinya menyembelih unta itu boleh. Menyembelih unta boleh. Tetapi karena itu adalah larangan dari Nabi Saleh untuk kaumnya, berarti menjadi tidak boleh. Ini menjadi sesuatu yang bisa kita tarik ulur bahwa tarik lurus bahwa antara kita dengan umat-umat sebelum kita bisa jadi syariatnya berbeda. Hari ini kita boleh nyembelih unta, tapi kaum Nabi Saleh nggak boleh menyembelih unta tersebut, unta betina itu. Namun poinnya satu, yaitu apa? Orang akan selamat jika taat kepada Rasulnya. Itu poinnya. Kita menyembelih unta karena bentuk taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu apa? Untuk kurban, kan begitu? Bentuk melaksanakan ibadah. Begitu pula mereka, orang-orang atau kaumnya Nabi Saleh, mereka untuk menampakkan bahwa mereka adalah orang yang taat, jangan sampai menyembelih unta tersebut. Seakan berlawanan, tapi poinnya satu, harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Contoh lain, jamaah yang dirahmati Allah. Hari ini kalau ada seorang anak sujud kepada bapaknya, apa kita katakan itu boleh atau tidak? Jawabannya tidak. Karena Rasulullah SAW mengatakan lau kuntu amiru ahadan atau lau kuntu amiru ahadin ayasjuda ahadun li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Seandainya aku mendapatkan perintah untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi kan Rasul tidak perintahkan kepada para istri sujud ke suami. Kenapa? Itu merupakan perbuatan yang dilarang. Sekarang seandainya iblis sujud kepada manusia itu nggak boleh, kepada Adam itu syirik. Tapi justru apa yang dia lakukan, tidak mau sujud kepada Adam, menjadikan dia disebut sebagai makhluk yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Poinnya adalah bagaimana mentaati Allah dan Rasulnya, walaupun syariatnya terkadang berbeda-beda. Ini poinnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau mensucikan zakah, maka poinnya adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Ada tiga. Satu, orang yang menyembelih tadi seakan tidak takut akibatnya. Pendapat yang kedua mengatakan Nabi Saleh tidak takut akibatnya. Yang ketiga, pendapat yang kuat bahwa Allah tidak takut akan akibat ketika membinasakan mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian tafsir Quran surat Asy-Syams. Semoga bisa kita mengambil hikmahnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.